Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ari Irawan Soleh, Prodi Sejarah Peradaban Islam, kelas SPI 2, Fakultas Usuluddin Adab dan Humarinora. Di sini saya akan menjelaskan hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik. Secara etimologi kata politik berasal dari bahasa Yunani polis, yang berarti kota. Kata politik erat kaitannya dengan kata politik yang merujuk pada kegiatan politik. Sedangkan secara terminologi, politik berarti ilmu yang mempelajari politik, kegiatan politik, serta hal-hal yang melingkupinya. Politik sendiri bertujuan dasar untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Kita di sini kita akan menjelaskan hubungan politik dengan ilmu sosial lainnya. Yang pertama yaitu hubungan politik dengan ilmu sosiologi. Semua ilmu sosiologi pada dasarnya mempelajari kelakuan manusia serta cara-cara manusia hidup serta bekerja sama. Ilmu politik berhubungan erat sekali dengan ilmu sosiologi, karena ilmu sosiologi mempelajari latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam bermasyarakat yang nantinya akan mempengaruhi keputusan kebijaksanaan dalam ilmu politik. Baik ilmu politik sosiologi maupun ilmu politik mempelajari negara. Namun bagi ilmu politik, negara merupakan objek penelitian pokok, sedangkan dalam sosiologi, negara hanya merupakan salah satu dari banyak asosiasi dan lembaga pengendalian masyarakat. Yang kedua, hubungan ilmu politik dengan ilmu antropologi. Antropologi mempelajari pengertian dan teori-teori tentang kedudukan serta peranan satuan-satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana dalam masyarakat, khususnya dalam menunjukkan perbedaan struktur sosial serta pola-pola kehidupan yang berbeda-beda pada tiap-tiap masyarakat. Sedangkan ilmu politik lebih memusatkan pada kekuasaan dan kebijaksanaan dengan memahami struktur sosial pada masyarakat. Hubungan yang ketiga, hubungan ilmu politik dengan ilmu sejarah. Sejak dahulu, kedua ilmu ini merupakan dua bidang kajian yang penting kontribusinya dan saling mempengaruhi. Sejarah banyak menyumbangkan fakta-fakta masa lampau untuk diolah dalam ilmu politik lebih lanjut. Perbedaan antara ahli sejarah dengan politik sebenarnya bahwa ahli sejarah selalu meneropong masa lampau yang menjadi sasarannya, sedangkan dalam ilmu politik sasarannya lebih ditekankan pada masa sekarang dan ke depan atau future oriented. Para ahli politik selalu tidak puas hanya mencatat fakta-fakta sejarah, sehingga ia akan selalu mencoba menemukan dalam sejarah pola-pola tingkah laku politik yang dalam batas-batas tertentu memungkinkannya untuk menyusun suatu pola perkembangan masa depan dan memberi gambaran bagaimana suatu keadaan diharapkan akan berkembang dalam keadaan tertentu. Hubungan yang keempat yaitu hubungan ilmu politik dengan ilmu geografi. Hal itu tampak dari beberapa faktor yang menyangkut geografis, seperti bentuk dataran, apakah kepulauannya besar, kecil, ataupun kontinental, perbatasan dengan negara lain, frontiers, kepadatan penduduk, overpopulation, kesuburan dan kandungan mineral yang dimilikinya, maupun letak wilayah itu apakah daerah persimpangan budaya ataupun terpencil. Semuanya memiliki pengaruh politik yang perlu diperhitungkan. Oleh karena itu, menurut seorang ahli politik Prancis, Maurice Dufourchet, dalam The Study of Politics, struktur geografis yang menyangkut geografi, fisik, dan sosial, bahwa politik adalah berada di dalam geografisnya. Lebih lanjut, lebih jauh, Dufourchet mengemukakan bahwa Aristoteles telah merumuskan teori tentang hubungan antara iklim dengan kebebasan politik. Kemudian, seorang ilmuwan Jerman bernama Ritschl menerbitkan Political Geography 1897. Kemudian murid-muridnya menyebutnya disiplin yang baru tersebut dinamakan geopolitik. Namun demikian, hubungan ilmu geografi dan ilmu politik sampai sekarang tetap memiliki keterkaitan yang begitu melekat antara kedua disiplin tersebut. Yang kelima,
Hubungan politik dengan ilmu ekonomi. Politik juga berhubungan erat dengan ilmu ekonomi, di mana prinsip yang tercangkup dalam ilmu ekonomi akan diadopsi oleh ilmu politik, yakni pengambilan kebijakan dalam sistem politik, yakni bertujuan untuk kemakmuran ekonomi dalam pembangunan suatu masyarakat. Seorang sarjana politik, misalnya, dapat meminta bantuan sarjana ekonomi tentang syarat-syarat ekonomis yang harus dipenuhi guna memperoleh tujuan-tujuan politis tertentu, khususnya yang menyangkut pembinaan kehidupan demokrasi. Demikian penjelasan saya mengenai ilmu politik yang berhubungan dengan ilmu sosial lainnya. Ya, bila ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang tepat, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.